Percuma saja. Percuma saja! Prabu, penguasa laut datang ke sini. Kanjeng Ratu, dengarkan ini. Kita tidak perlu repot-repot bersiasat. Karena makhluk yang kita incar datang sendiri ke sini. Waskolo, kuperingatkan kepadamu. Nawangwulan itu penuh dengan persiapan. Tidak seperti Kanda Giripati yang kuat tapi sangat ceroboh. Lalu memangnya kenapa Kanjeng Ratu? Kanjeng Ratu kan sudah melihat kesaktian pusaka ini. Apa menurut Kanjeng Ratu ada makhluk yang bisa mengalahkan pusaka papat bongsu? Jangan jadi keras kepala kamu, Waskolo. Jangan keras kepala. Nawangwulan pasti sudah punya rencana. Kanjeng Ratu terlalu khawatir. Kanjeng Ratu hanya perlu melihat dan menikmati pertarunganku ini. Aku ini adalah senopatimu, Kanjeng Ratu. Akan ada lagi satu penguasa yang akan aku kalahkan. Dan ini semua kemenangan ku persembahkan untukmu, Kanjeng Ratuku. Prabu. Selamat datang. Selamat datang, Ratu Laut. Tidak usah berbalik. Bagaimana? Apa kau menerima tawaran untuk bertarung satu lawan satu? Tentu saja. Bagaimana mungkin aku menolaknya? Tunggu dulu. Aku menuntut perjanjian sebelum pertarungan ini dimulai. Tidak ada perjanjian. Masih bisa kau menawarkanku perjanjian. Ratu Gendeng Permoni yang selalu melanggar perjanjian. Aku datang ke sini hanya untuk merebut pusaka yang berada di tanganmu ini. Walaupun aku harus mendapatkannya dengan cara bertarung. Bertarung? Aku suka bertarung. Mari kita bertarung. Tentu saja. Percuma saja. Percuma saja! Sekarang, rasakan seranganmu sendiri. Kenapa tidak berpengaruh? Kurang ajar. Bagaimana bisa? Masuk. Ini sangat berbahaya. Bagaimana ini? Nawangwulan! Nawangwulan! Prabu Giripati. Kamu lihat apa, Gusti? Ratu Kidul sedang bertarung melawan Waskolo. Bagaimana ini? Pusaka itu sangat berbahaya. Tenanglah dulu, Prabu Giripati.
Coba perhatikan baik-baik. Sepertinya Kanjeng Ratu Kuluh yang akan menang. Ya, semoga saja. Semoga saja Tapak Musti. Itu pasti. Anandi, ayo turun. Kita pergi sekarang. Anandi, ikutlah denganku. Kita pergi sekarang. Aryo, tunggu! Jika kau begitu khawatir, mari kita masuk bersama-sama. Ada banyak pertanyaan yang ingin kutanyakan padamu. Pertanyaanmu benar-benar tidak mutlak untuk dijawab. Meskipun kau seorang raden, kau tidak punya hak bertanya padaku. Apa bedanya dengan kau? Apa hak membawa perempuan tidak bersalah yang sedang mencari jati dirinya? Hah? Mas Aryo, awas! Cukup! Aku bilang cukup! Anandi. Mas Aryo! Mas Aryo! Cukup Mas Aryo, sudah. Anandi. Mas Aryo tidak apa-apa. Mas, aku pasti akan kembali. Pasti kembali, Mas. Tidak, Anandi. Aku mohon. Jangan ikut pria itu ke dalam. Kamu bilang, kamu akan mengorbankan segalanya untukku, bukan? Itulah alasannya mengapa aku harus ikut ke dalam, Mas. Mas, aku mencintaimu dibanding diriku sendiri. Aku pernah mengatakan itu kan, Mas? Benar kan? Aku akan menunggumu di sini. Jika kamu masih belum bisa menentukan jati diri kamu setelah kamu masuk ke dalam, maka setelah kamu keluar dari rumah itu, jangan lihat aku dan pergilah. Mas, Karena jika kamu masih ragu, tapi kamu kembali padaku, aku tidak akan melepas kamu sampai nafas terakhirku berembus. Meskipun kamu membenciku, aku tetap mencintai kamu, Anandia. Aku tidak akan melepas kamu. Sekarang, masuklah. ayo Raden Fusena.
Fusena. Kepala perdagangan? Apa maksudnya ini? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya membawanya ke situ. Sinta, Sinta, Sinta. Maafkan anak saya. Nawangsi, kamu... Mbok, tenang, Mbok, tenang. Nawangsi. Aku hanya ingin menunjukkan dia kepada kalian. Untuk melihat, apa hanya aku yang berpikir kalau orang yang kubawa ini adalah Nawangsi. Kalau menurut penglihatan kami, kamu memang benar-benar mirip Nawangsi. Anandya, berkenankah kamu menjadi Nawangsi kami, nak? Saya mohon. Maaf, kedatangan saya ke sini hanya untuk melihat tempat tinggal Nawangsi. Seseorang yang mirip denganku, bagaimana ia tumbuh besar di sini. Bukan untuk tinggal di rumah Nawangsi. Kalau memang seperti itu, berarti kalian berdua sudah berbuat kejam. Kalian kejam kepada orang tua yang sangat merindukan anaknya yang telah tiada. Dan juga kepada Sinta yang telah melihat semua kejadian ini. Dan kamu, Fusena, kamu tidak perlu melakukan hal ini untuk melukai mereka. Karena semua yang kamu lakukan itu benar-benar keterlaluan. Biung menyayangi Nawangsi kan? Tapi kenapa tidak ada usaha untuk mencari Nawangsi? Sementara aku masih berharap kalau dia adalah Nawangsi. Cukup.